Assalamualaikum Gus Parsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti. Saya itu ingin mengganggu waktu Saudara Parsi sebentar, bolehkah? Ya insya Allah. Bapak monggo. Saya itu ingin belajar bagaimana Saudara Parsi itu kan sebagai seorang pemimpin di Taman Kanak Walaupun Solihun ini sudah lama, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Mungkin selama menjadi seorang pemimpin di Taman Kanak-Kanak itu menghadapi kasus-kasus mungkin ada kasus seperti dilema etika ketika Saudara Parsi itu kan menghadapi mungkin masalahnya itu sama-sama membuat dilema kata-kata benar atau ketika ada bujukan-bujukan moral seperti itu, bagaimana Saudara Parsi mengidentifikasi kasus-kasus itu? Oke Mbak, Saudara Tanti, saya akan mencoba mengingat-ingat dulu permasalahan. Ya memang banyak sekali permasalahan yang saya hadapi, apalagi alhamdulillah kita kan di sini ada 12 guru. Itu tentu saja bukan hal yang mudah untuk mengkondisikan mereka, mengkondisikan teman-teman guru itu dalam satu visi misi yang sama, sehingga saya sering sekali menghadapi dilema dalam membuat keputusan, di mana kadang-kadang mereka itu teman-teman itu punya usulan masing-masing, usulannya sama-sama benar, dan mereka ya namanya mempunyai usulan tentu saja ingin usulannya itu yang diterima. Sebagai contoh misalnya kemarin ada salah satu teman yang ingin mengadakan kegiatan puncak tema dengan outing kelas, tapi hanya khusus untuk kelasnya dia, outing kelas di tempat wisata yang dekat dengan lembaga. Kemudian ada teman yang lain yang tidak setuju karena itu adalah masa iya satu kelas outing kelas sementara kelas yang lain tidak. Sementara kalau mau memberangkatkan semua kaitannya dengan biaya dan itu tidak ada rencana di program tahunan kita. Nah itu kan saya sebagai pemimpin di sini juga dilema ketika saya harus menerima usul bu guru A atau bu guru B, dua-duanya benar. Nah disinilah saya sering menghadapi hal-hal seperti itu. Kemudian kalau yang tadi untuk rujukan moral itu ya kadang-kadang memang hal-hal yang buruk itu terlihat baik. Nah di situ saya biasanya akan melihat permasalahan itu apakah ini termasuk di dilema etika atau dia berada di bujukan moral. Kalau bujukan moral sudah jelas bahwa hal-hal yang buruk itu nanti ya harus kita tinggalkan. Nah, acuannya apa? Acuannya adalah aturan-aturan yang sudah kita buat di lembaga, aturan yang sudah kita sepakati di lembaga, maupun aturan-aturan yang misalnya ada kode etik gitu ya dari dinas, maupun norma-norma di masyarakat, juga aturan-aturan dari yayasan gitu. Ya, seperti itu ya Bu. Seperti itu mengidentifikasi kasus-kasus antara dilema etika dan bujukan moral. Terus bagaimana Saudara Parsi selama ini melakukan pengambilan keputusan di sekolah itu kan terutama itu ada yang benar sama benar, salah sama salah. Itu mengandung nilai-nilai kebajikannya itu yang seperti apa? Ya dalam mengambil keputusan seperti tadi ya ada dua pendapat yang sama-sama benar dari bu guru kita seperti itu. Yang pertama saya mengembalikan kepada aturan yang ada seperti tadi kegiatan outing kelas yang direncanakan salah satu bu guru tidak ada dalam program tahunan. Sebenarnya tidak apa-apa misalnya program tahunan itu dirubah di pertengahan mengikuti kondisi begitu, tapi kan nanti kaitannya dengan biaya, kaitannya dengan persetujuan orang tua, kemudian kita juga melihat kondisi saat ini yang sering hujan yang tidak mendukung untuk kegiatan outing. Nah itu kita jadikan sebagai pertimbangan. Jadi dalam mengambil keputusan saya kembalikan dulu ke aturan yang ada. Kemudian yang kedua, kondisi yang terjadi saat ini mendukung tidak rencana-rencana tersebut. Kemudian yang ketiga, pertimbangan kemanusiaan. Misalnya butuh biaya, harus tarian biaya, kita harus tahu dulu apakah orang tua itu sedang
longgar biayanya. Kemudian kalau kita tarikan biaya mendadak itu juga bukan langkah yang bijak. Kemudian pada akhir-akhir ini sedang ada resesi seperti itu, kita melihatlah kondisi ekonomi orang tua yang seperti itu, anggaran-anggaran yang sekiranya tidak urgent tentu saja harus kita kesampingkan dulu. Itu menjadi bahan pertimbangan saya. Terus menurut peserta Parsi itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam hal kasus-kasus yang lain mungkin? Langkah yang saya ambil karena yang paling sering saya hadapi ya untuk dilema etika itu kan itu tadi dari teman-teman guru sendiri. Permasalahan itu banyak muncul itu dari teman-teman sendiri ya. Bukannya mereka bermasalah tuh enggak, tetapi karena masing-masing orang itu punya pemikiran sendiri, punya jalan pikiran sendiri, punya ide-ide sendiri, dan disitulah yang sering membuat saya itu ya bingung itu tadi, menjadi dilema. Nah, langkah yang saya ambil dengan duduk bersama, kemudian menyamakan persepsi, mengembalikan pada visi misi kita, dan diskusi secara terbuka. Jadi semua bisa memberikan usulan, kemudian kita simpulkan bersama untuk mencari solusinya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengembalikan pada prinsip-prinsip awal lembaga seperti itu. Jadi tadi ya, karena lingkungan masing-masing guru itu kan berbeda-beda. Iya. Jadi mungkin dari faktor lingkungan berbeda, emosi, pengelolaan emosi yang berbeda, Iya, betul, sudut itu. pandang yang berbeda itu jadi membuat seperti itu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan apa Iya. itu? Yaitu tadi sifat-sifat personal yang beragam dan 12 orang itu bagi saya cukup banyak. Ya, Dengan sifat sekolah yang- sifat 12 orang itu tadi, ada yang mudah marah, ada yang mudah tersinggung, ada yang kalau bicara asal bicara sehingga kadang menyakiti temennya, ada yang ketika usul itu ngotot harus diterima usulnya. Nah, seperti itu menjadi tantangan berat bagi saya, dan itu ya saya menyadari kita nggak bisa merubah sifat-sifat teman-teman yang seperti itu, sehingga saya itu sering dengan teman-teman yang memang vokal, terus kalau bicara kayak mengintimidasi itu ya kayak jadi saya kalah sendiri gitu loh. Nah, itu masih menjadi PR besar bagi saya, bagaimana paling enggak ya teman-teman itu yang tinggi itu bisa sedikit merendah, yang rendah juga ada kepercayaan diri untuk usul kayak gitu, masih menjadi PR besar. Ya mungkin nanti setelah CGP ini bisa membantu saya mengatasi hal-hal seperti ini. Sangat ya, saya juga merasakan sendiri. Saya anaknya sudah pasti juga. Ya seperti itulah. Lanjut ya. Iya. Apakah sudah pasti memiliki sebuah jadwal tertentu ketika menghadapi suatu kasus dilema etika itu, kapan akan diselesaikan, terus atau ini seperti apa, nanti saya tenggang waktu berapa hari baru saya selesaikan, ada targetkah seperti itu? Yaitu saya lihat dulu untuk keurgenannya gitu loh. Ini mendesak untuk diselesaikan atau tidak, seperti itu. Misalnya seperti kemarin rencana untuk puncak tema, kegiatan puncak temanya 1 minggu lagi, berarti kan harus segera diputuskan karena nanti kaitannya dengan berbagai persiapan yang akan dilakukan ketika puncak tema, berarti dia harus segera diselesaikan. Sehingga kadang saya hanya mengambil waktu di siang hari kumpul sebentar seperti itu, jadi insidental seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang mungkin sifatnya itu memang jangka panjang, itu ya kita rencanakan paling enggak ada 1 bulan sekali ketika koordinasi itu tetap saya itu sambil menyelesaikan beberapa persoalan yang ada. Jadi mungkin ketika kemarin saya lihat antara
guru satu dan yang lain kok ada permasalahan. Nah itu saya selesaikan secara halus ketika koordinasi bersama sebulan sekali seperti itu. Oh, ya. Berarti ada ya Bu ya, Ada. tergantung Situasi. dan keurgenan Iya. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Bapak selama ini? Prosedur dalam menyelesaikan masalah tadi. Ya. Itu tadi seperti yang tadi itu duduk bersama. Tapi kalau kaitannya dengan permasalahan personel antara satu dengan yang lain itu biasanya saya saya dekati dulu secara personal, saya tabayun gitu. Sebenarnya seperti apa permasalahannya, tabayun antara satu orang dengan yang lain, kemudian saya simpulkan dalam itu tadi ketika duduk bersama terus kita diskusi bersama gitu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Sudah Parsi dalam mempermudah mengambil suatu keputusan di lima etika itu? Iya, ada faktornya. Jadi kadang-kadang karena saya dengan teman-teman ustadz itu kan hanya karena kita seumuran, jadi ya hanya seperti dengan teman. Mungkin kadang-kadang ketika saya bicara apa itu juga nggak mesti didengarkan kayak gitu. Nah itu saya mengambil saya mengikuti media sosial orang-orang yang soleh, orang-orang baik yang karena sekarang banyak sekali ya di media sosial itu mereka posting lah quote atau kegiatan mereka yang positif. Nah dari situ saya sering permasalahan apa yang terjadi di sekolah kok sesuai dengan yang diposting salah satu ustadz misalnya, itu saya gunakan untuk memotivasi teman-teman. Jadi saya share di grup ustadzah seperti itu agar mereka ya mungkin lebih gugu itulah ketika yang bicara itu memang orang-orang yang berkompeten. Jadi hal-hal positif juga yang saya dapatkan di luar sana, hal-hal positif itu selalu saya gunakan untuk mendorong teman-teman untuk menuju perubahan yang lebih baik seperti itu. Hal seperti itu lebih manut gitu ya? Iya lebih manut karena jelas yang ngendiko itu kan orang yang benar berilmu gitu. Kalau sekiranya kata-kata saya sendiri juga merasa kalau misalnya tidak didengarkan itu juga saya sendiri juga belum bisa menjalankan apa yang saya katakan. Dengan mencomot dari nasihat-nasihat orang soleh itu, insya Allah kadang-kadang mereka justru tanggapannya lebih ini antusias dan oh iya ya seperti itu. Nah, dari semua hal yang tentang Sudah Parsi sampaikan tadi itu menurut Sudah Parsi pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman menghadapi kasus-kasus dalam mengambil keputusan di lima etika itu, apa yang dipetik? Yang dapat dipetik yang jelas itu tadi dalam dilema etika itu memang kaitannya dengan sifat atau attitude seseorang. Nah itu juga yang tadi saya sampaikan ya masih menjadi PR, kita nggak akan bisa merubahnya, tetapi tidak berarti kita nggak bisa merubah. Kita bisa saja menggiring teman-teman ke hal yang baik, kemudian mendorong teman-teman ke sesuai dengan visi misi kita itu ya, terus dengan menyamakan persepsi melalui mungkin duduk bersama atau seperti tadi saya nge-share info-info yang positif yang relevan dengan perubahan yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Nah ini tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa ya. Yang penting sedikit demi sedikit. Nah untuk itu ini harapan saya ke Mbak Tanti yang sudah CGP ini kan bisa menjadi stakeholder saya yang pertama nanti untuk menggiring teman-teman sesuai dengan visi misi lembaga kita dan hal-hal perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas motivasinya saya. Pokoknya ini mohon maaf mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa, semoga sukses. Saya banyak belajar dari bagaimana Sudah Parsi mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah di sekolah ini. Semoga saya juga dapat
terus belajar dari Ustazah Farsi. Iya, insya Allah. Mungkin karena saya mengganggu waktu Ustazah Farsi banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya maaf ya pagi-pagi ini mohon izin silaturahmi. Mau belajar bahasa yang pintar, yang senior juga. Jangan begitu karena Bu Yuni saya sepak terjangnya lah bagus sekali. Nah, di sini tuh saya akan belajar bagaimana toh masih kasus-kasus seperti itu tuh Bu. Ya, kita sama-sama belajar Mbak Tanti. Kita mulai ya Bu ya. Itu kan kita senior pokoknya begitu. Nah, tidak senior, biasa aja. Dan bagaimana tuh Bu Yuni itu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di kalangan anak-anak itu? Ya, gini ya Mbak Tanti ya. Selama ini kasus-kasus yang saya hadapi itu contohnya anak yang belum masuk usia nikah, tapi orang tuanya pengen anaknya menikah, usianya belum masuk. Nah, ini termasuk dilema etika. Kasus-kasusnya ya Bu ya. Nah, itu Selama ini bagaimana Bu Yuni melakukan contoh kan pasti ada lah dengan ada kepentingan yang sama-sama benar tapi kan dilema begitu Bu. ya dalam kasus ini terutama saya mengambil seperti yang mau masuk TK, saya kalau saya terima itu benar, sebab orang tuanya tapi benar juga kalau saya tidak terima karena usia anak tadi Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? ya maaf ya Mbak Tani ya, Ini nggak apa-apa Bu. jadwal ya sambil jatuh. Buatan apa Ya Bu? gini Mbak Tanti, maka yang saya lakukan itu saya berkomunikasi dulu dengan memutuskan anak tadi diterima sebagai siswa TK dengan pertimbangan nanti diberi pengajaran secara khusus karena usianya yang belum cukup. Karena untuk menerima kegiatan bermain dan belajar di TK, itu memang belum mampu karena usianya belum bisa Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tentang kasus yang Ya, selama ini
Jadi setelah mengambil langkah-langkah baru kita putuskan begitu ya. Terus di lembaga sekolah mendidik kanak-kanak sekarang ini, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bu Yuni mempermudah dalam mengambil keputusan? Ya jelas ada Mbak Tati. Itu kalau dalam kasus yang ringan, tapi kalau agak berat Terkait ya Bu ya. Kalau gitu ya. ya ya Terus dari semua hal nih yang telah Bu Yuni sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuni petik dari pengalaman ya dari pengalaman sebelumnya, dari yang dapat lebih teliti dalam biar untuk kedepannya bila ada kasus yang ringan atau berat dalam seperti itu ya bisa apa ya istilahnya ambil dari kasus enggak nanti. Insya Allah pengalaman Bu Yuni banyak sekali ya. Saya sangat terima kasih ya Bu, ini belajar banyak dari Bu Yuni. Nah, ini saya juga belajar juga dari Mbak Tati. Ternyata Mbak Tati juga berkomunikasi, berdiskusi dengan saya. Ini juga menambah pengalaman saya juga. Dan terima kasih juga Mbak Tati sudah memberikan istilahnya apa ya